Bagaimana rasanya ketika orang yang paling kau percayai justru menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupmu? Ini adalah kisah Dinda, seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menemukan kembali arti kebebasan. Sebuah perjalanan yang akan membuatmu bertanya, seberapa jauh seseorang mampu bertahan ketika seluruh dunianya runtuh? Dinda adalah seorang wanita muda yang memiliki senyum yang menawan dan hati yang tulus. Sejak kecil, ia diajari oleh ibunya untuk menjadi wanita yang mandiri, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dinda tumbuh menjadi pribadi yang sangat menghargai hubungan keluarga dan teman-temannya. Di lingkungan tempat tinggalnya, banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, ceria, dan penuh empati. Namun, takdirnya ternyata berbalik jauh dari apa yang ia bayangkan. Dinda bertemu dengan Rehan ketika ia masih kuliah. Rehan adalah pria yang tampan, cerdas, dan penuh pesona. Mereka sering bertemu di acara kampus dan pada akhirnya, hubungan mereka pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Rehan membuat Dinda merasa sangat spesial. Ia mendengarkan setiap keluh kesahnya, memberinya perhatian yang tak terbatas, dan seolah-olah selalu ada untuknya. Dengan begitu banyak janji manis yang Rehan ucapkan, Dinda merasa menemukan belahan jiwanya. Mereka pun menikah ketika Dinda masih muda, dengan harapan mereka akan melewati segala hal bersama-sama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Dinda mulai merasakan perubahan dalam sikap Rehan. Ia menjadi lebih tertutup, jarang memberi perhatian, dan semakin sering meninggalkan Dinda sendirian di rumah. Dinda yang dulu merasa dihargai, kini merasa ada yang berubah dalam hubungan mereka. Namun, sebagai seorang istri yang penuh cinta, Dinda berusaha untuk memahami dan menerima perubahan tersebut, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Suatu malam, Dinda pulang ke rumah setelah bekerja lembur. Saat ia masuk rumah, ia terkejut melihat Rehan sedang berbicara di telepon dengan suara yang sangat serius. Dinda mendekat dan mendengar sedikit percakapan yang mengerikan. Rehan sedang bernegosiasi dengan seseorang, bukan tentang pekerjaan, tetapi tentang Dinda. Seolah-olah dirinya bukan istri yang ia cintai, tetapi barang dagangan yang bisa diperdagangkan. Aku sudah bilang, dia masih muda dan cantik. Kau bisa membayar lebih jika ingin yang lebih istimewa, ujar Rehan dengan suara datar, hampir tidak terdengar emosi di dalamnya. Dinda merasa tubuhnya menjadi lemas. Tidak percaya, tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, fakta bahwa Rehan tega menjualnya, atau kenyataan bahwa ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya di mata suaminya. Dengan tangan gemetar, Dinda menyadari bahwa semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan, semua janji-janji manis yang pernah Rehan ucapkan, hanyalah kepalsuan belaka. Rehan yang ia cintai, yang ia anggap sebagai segalanya, kini menjadi sosok yang tak lagi dikenalnya. Rehan menoleh dan melihat ekspresi hancur di wajah Dinda. Namun, tidak ada penyesalan di mata pria itu. Rehan justru tampak kesal karena Dinda mendengarnya. Kenapa kamu dengar? Aku sudah memutuskan ini. Dinda, kamu sudah tidak berharga lagi bagiku. Aku butuh uang, dan itu lebih penting daripada perasaanmu. Dinda tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya terasa lumpuh. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Hari-hari setelah itu penuh dengan ketegangan dan air mata. Rehan terus mendesak Dinda untuk menerima kenyataan bahwa dirinya akan dijual. Ia bahkan mengancam akan menceraikannya jika Dinda menolak. Rehan sudah berkomitmen dengan seseorang yang akan membayar untuk memiliki Dinda, dan tidak ada ruang bagi penolakan. Dinda merasa seperti dirinya hanyalah sebuah objek, bukan manusia yang memiliki hak atas dirinya sendiri. Malam itu, saat Dinda berada di kamar, ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku layak diperlakukan seperti ini? Rasa kecewa dan marah bercampur aduk, namun satu hal yang Dinda tahu dengan pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih punya harapan, meski itu sangat kecil. Dinda memutuskan untuk mencari jalan keluar. Meski ia tahu itu tidak akan mudah, Dinda mulai merencanakan pelarian.
Ia tidak bisa tinggal bersama pria yang telah mengkhianatinya dan merendahkannya seperti itu. Di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kebebasan dan hidup tanpa ketakutan. Namun, Rehan tidak memberi Dinda kesempatan untuk melarikan diri. Ia semakin memperketat cengkeramannya, memaksanya untuk menerima kenyataan yang pahit. Akhirnya, pada malam yang gelap, Dinda memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan segala yang ia kenal. Dengan hati yang berat, ia membawa hanya beberapa pakaian dan sebuah harapan yang hampir padam, untuk mencari hidup baru yang bebas dari pengkhianatan dan penderitaan. Meski penuh dengan rasa sakit dan ketakutan, Dinda tahu bahwa ia harus bertahan, karena hidupnya lebih berarti daripada kebohongan yang telah ditanamkan Rehan. Rehan, yang merasa kehilangan kendali atas Dinda, berusaha mencari istrinya itu dengan segala cara. Namun, Dinda sudah terlanjur jauh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah kembali kepada Rehan. Dinda mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya, meski jalan yang ia tempuh masih panjang dan penuh rintangan. Kisah Dinda bukanlah sebuah cerita tentang kebahagiaan atau keberhasilan yang instan. Itu adalah cerita tentang perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Dinda belajar bahwa terkadang, hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan, namun kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Seiring berjalannya waktu, Dinda menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri dan memperjuangkan hak kita sebagai individu yang bebas dan bermartabat. Dinda, meski terluka dan hancur, menemukan kembali arah hidupnya. Rehan, di sisi lain, hanya bisa berteriak dalam kesepian, kehilangan segalanya, termasuk rasa kemanusiaannya. Kisah mereka adalah sebuah kisah pengkhianatan yang mendalam, namun juga sebuah kisah tentang keberanian dan kebebasan yang muncul setelah penderitaan. Kelanjutan kisah Dinda, langkah menuju kebebasan. Setelah melarikan diri dari rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat perlindungan, Dinda menemukan dirinya berada di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamanya. Dengan uang yang ia sisihkan secara diam-diam selama bertahun-tahun, ia menyewa sebuah kamar kecil di sudut kota. Kamar itu sederhana, hanya memiliki kasur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke gang sempit. Tapi bagi Dinda, tempat itu adalah awal dari kebebasan yang ia dambakan. Setiap malam, Dinda memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa pelarian ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Rehan bukanlah tipe pria yang membiarkan sesuatu lolos begitu saja. Dengan pengaruh dan koneksinya, Dinda yakin Rehan akan mencoba mencarinya. Namun, ketakutannya tidak lagi sebesar tekadnya untuk bertahan. Dinda memutuskan untuk memulai dari nol. Ia mencari pekerjaan di sebuah kedai kopi kecil. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Busari, langsung menyukai Dinda karena keramahannya. "Kamu punya mata yang berbicara, Nak," kata Busari suatu hari. "Mata yang penuh cerita, meski kau mencoba menyembunyikannya." Dinda hanya tersenyum. Ia tidak ingin siapapun tahu tentang masa lalunya. Ia ingin meninggalkan semuanya di belakang dan fokus pada masa depannya. Namun, bayangan Rehan terus menghantuinya, terutama di malam hari. Mimpi buruk tentang suara Rehan yang dingin dan pandangan matanya yang penuh pengkhianatan sering membuat Dinda terbangun dengan keringat dingin. Suatu hari, saat Dinda sedang melayani pelanggan, seorang pria muda bernama Arga datang ke kedai. Arga adalah seorang jurnalis investigasi yang sedang melakukan penelitian tentang perdagangan manusia. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Saat pertama kali melihat Dinda, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dinda terlihat seperti menyimpan beban yang berat di balik senyumnya yang lembut. Arga mulai sering datang ke kedai, bukan hanya untuk minum kopi, tetapi juga untuk berbicara dengan Dinda. Awalnya, Dinda merasa gugup dan waspada. Namun, lambat laun, Arga menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang bisa dipercaya. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu," kata Arga suatu hari dengan hati-hati. "Aku tidak tahu apa itu, tapi jika kamu butuh bantuan, aku di sini." Dinda tidak langsung membuka diri. Namun,
Kehadiran Arga memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan sejak ia melarikan diri. Ia mulai berbagi sedikit demi sedikit tentang kehidupannya, meski tanpa menyebut nama Rehan atau detail tentang pernikahannya. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan semakin ia mendengar, semakin ia yakin bahwa Dinda adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, Rehan tidak tinggal diam. Ia menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencari Dinda. Ia mengirim orang-orangnya ke berbagai kota, menempelkan foto Dinda di tempat-tempat umum, bahkan mencoba melibatkan polisi dengan alasan bahwa istrinya menghilang tanpa jejak. Namun, Dinda sudah mempersiapkan semuanya. Ia mengganti namanya, membuang kartu identitas lamanya, dan memutus semua kontak dengan orang-orang dari masa lalunya. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Suatu malam, saat Dinda sedang pulang dari kedai, ia melihat sebuah mobil hitam yang tampak familiar terparkir di dekat gang tempat ia tinggal. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu mobil Rehan. Dengan cepat, Dinda berlari masuk rumahnya dan mengunci pintu. Esok harinya, Arga datang ke kedai dan menemukan Dinda dalam keadaan gelisah. Setelah didesak, akhirnya Dinda menceritakan segalanya. Arga terkejut, tetapi juga merasa marah atas apa yang telah Dinda alami. "Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian," kata Arga tegas. "Aku akan membantumu." Dengan bantuan Arga, Dinda mulai mengumpulkan keberanian untuk melaporkan semua yang telah dilakukan Rehan. Mereka mencari bukti-bukti yang dapat memberatkan Rehan, termasuk percakapan yang Dinda rekam secara diam-diam sebelum ia melarikan diri. Arga juga menggunakan jaringannya sebagai jurnalis untuk mengekspos sisi gelap Rehan kepada publik. Namun, langkah ini tidak tanpa risiko. Rehan segera menyadari bahwa Dinda tidak hanya melarikan diri, tetapi juga berusaha menghancurkan reputasinya. Ia semakin agresif dalam usahanya untuk menemukan Dinda, bahkan menyewa detektif pribadi untuk melacak keberadaannya. Pertarungan antara Dinda dan Rehan berubah menjadi perang psikologis dan hukum. Dinda, dengan bantuan Arga dan beberapa aktivis hak asasi manusia, mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kasus ini menjadi perhatian media nasional, mengungkap sisi gelap dari perdagangan manusia yang melibatkan orang-orang berpengaruh seperti Rehan. Pada akhirnya, keberanian Dinda tidak hanya membebaskannya dari cengkeraman Rehan tetapi juga menyelamatkan banyak korban lainnya. Rehan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman berat atas kejahatannya. Sementara itu, Dinda mulai membangun kembali hidupnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang yang mampu bangkit dari keterpurukan. Setelah vonis dijatuhkan pada Rehan, nama Dinda terus menjadi perbincangan. Tidak sedikit media yang ingin mewawancarainya, menjadikannya simbol keberanian melawan kejahatan. Namun, Dinda memilih untuk tidak terjun dalam sorotan. Ia ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Di sisi lain, ia menyadari bahwa suara dan pengalamannya bisa membantu banyak orang yang masih terjebak dalam lingkaran kekerasan dan penindasan. Perlahan, Dinda memutuskan untuk memanfaatkan platform yang kini dimilikinya. Bersama Arga dan beberapa aktivis, ia mendirikan sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan domestik dan perdagangan manusia. Organisasi itu diberi nama Langkah Baru. Langkah Baru tidak hanya menawarkan tempat berlindung, tetapi juga pelatihan keterampilan, konseling, dan pendampingan hukum bagi para korban. Dinda menginvestasikan sebagian besar waktunya di sana. Ia menjadi mentor bagi perempuan yang mengalami apa yang dulu ia alami. Cerita dan empatinya menjadi inspirasi yang membangkitkan semangat para korban untuk bangkit. Namun, membangun organisasi itu bukan tanpa tantangan. Banyak pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan Langkah Baru, terutama karena organisasi ini tidak ragu mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Beberapa ancaman dan intimidasi datang, namun Dinda tidak pernah mundur. "Aku sudah pernah hidup dalam ketakutan," katanya pada suatu kesempatan saat Arga memperingatkannya tentang risiko. "Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku punya tujuan yang lebih besar." Di tengah kesibukan mereka, hubungan Dinda dan Arga semakin erat. Arga menjadi pendukung utama dalam perjalanan hidup Dinda yang baru.
Meskipun keduanya sering disibukkan oleh pekerjaan masing-masing, mereka saling melengkapi. Pada suatu malam yang tenang di kantor Langkah Baru, Arga mengajak Dinda berbicara di balkon. "Dinda, aku sudah melihatmu berjuang. Aku tahu kamu adalah perempuan yang luar biasa kuat. Tapi aku ingin kamu tahu, di balik kekuatanmu, kamu tidak harus selalu berjalan sendirian." Dinda terdiam, lalu tersenyum. "Arga, aku tahu kamu selalu ada untukku. Dan aku bersyukur untuk itu." Malam itu menjadi awal babak baru dalam hubungan mereka. Meski tidak terburu-buru, keduanya tahu bahwa mereka saling membutuhkan, bukan hanya sebagai partner dalam perjuangan, tetapi juga sebagai dua hati yang saling melengkapi. 3 tahun kemudian, Langkah Baru berkembang menjadi jaringan nasional. Banyak korban yang berhasil diselamatkan dan memulai hidup baru. Dinda kini tidak hanya dikenal sebagai penyintas, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Namun, tantangan terbesar muncul ketika sebuah kasus besar melibatkan jaringan perdagangan manusia internasional. Kasus ini membawa Dinda kembali ke pengadilan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi kunci yang memiliki bukti kuat untuk membongkar jaringan tersebut. Dengan dukungan Arga dan tim Langkah Baru, Dinda menghadapi pengadilan dengan kepala tegak. Kasus ini tidak hanya berhasil mengungkap jaringan besar yang selama ini beroperasi dengan licik, tetapi juga menjadi momentum perubahan besar dalam Undang-Undang Perlindungan Korban di negara itu. Setelah semua perjuangan itu, Dinda akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia memilih untuk tinggal di sebuah rumah kecil di tepi kota, dikelilingi oleh taman yang ia tanam sendiri. Meski hidupnya sederhana, Dinda merasa cukup. Arga, yang kini menjadi pasangan hidupnya, selalu ada di sisinya. Bersama, mereka terus bekerja untuk Langkah Baru, memastikan organisasi itu tetap menjadi tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan. Suatu sore, saat Dinda duduk di taman sambil membaca buku, seorang perempuan muda mendekatinya. Perempuan itu adalah salah satu korban yang dulu diselamatkan oleh Langkah Baru. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih, Kak Dinda. Karena kakak, aku bisa hidup lagi." Dinda tersenyum lembut. Ia menyadari, meski perjalanan hidupnya penuh luka, luka itu telah berubah menjadi kekuatan yang menyembuhkan banyak orang. Langit sore itu berwarna oranye keemasan, seperti menandakan bahwa di balik setiap gelap, selalu ada cahaya yang menunggu. Dan Dinda, dengan segala keberaniannya, telah menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Tahun-tahun berlalu, dan Langkah Baru menjadi salah satu organisasi paling berpengaruh di negara itu. Ribuan korban telah tersentuh oleh upaya Dinda dan timnya. Dinda tidak hanya menjadi mentor, tetapi juga seorang pelopor dalam advokasi hak asasi manusia. Ia sering diundang sebagai pembicara di forum-forum internasional, berbagi pengalamannya untuk menginspirasi kebijakan global yang lebih manusiawi. Namun, Dinda selalu kembali ke rumah kecilnya di tepi kota. Baginya, rumah itu adalah pengingat tentang akar perjuangannya dan tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, Dinda menyadari bahwa tanggung jawab besar Langkah Baru tidak bisa terus ia pikul sendirian. Ia mulai membina generasi baru pemimpin dari kalangan korban yang telah bangkit. Salah satunya adalah Alia, perempuan muda yang dulu mendatangi Dinda di taman. Alia adalah seorang yang cerdas dan penuh semangat. Ia tidak hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga keberanian untuk berbicara tentang ketidakadilan. Melihat potensinya, Dinda memberikan kepercayaan penuh pada Alia untuk memimpin beberapa proyek besar Langkah Baru. "Kamu adalah masa depan Langkah Baru," kata Dinda pada suatu hari. "Jangan takut untuk bermimpi besar, Alia. Aku percaya padamu." Di tengah keberhasilan mereka, ancaman baru muncul. Sebuah organisasi bayangan yang terlibat dalam perdagangan manusia mulai mengincar Langkah Baru. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan upaya Dinda, termasuk menyebarkan informasi palsu dan mencoba merusak reputasi organisasi. Ketegangan memuncak ketika Dinda menerima ancaman langsung melalui surat anonim yang ditinggalkan di depan pintu rumahnya. "Berhenti sekarang, atau kamu akan kehilangan segalanya," bunyi surat itu. Namun, ancaman itu tidak membuat Dinda mundur.
Bersama Arga dan Alia, ia mengatur strategi untuk memperkuat keamanan organisasi dan melibatkan pihak berwenang. Arga, dengan jaringan jurnalistiknya, juga mulai mengungkap aktor-aktor di balik organisasi bayangan itu. Di tengah perjuangan mereka, cobaan besar menghampiri. Bu Sari, pemilik kedai kopi yang dulu memberikan pekerjaan pertama pada Dinda, meninggal dunia karena sakit. Kepergian Bu Sari meninggalkan duka mendalam bagi Dinda, yang menganggap wanita itu sebagai salah satu sosok yang membantunya bertahan. Pada hari pemakaman, Dinda berbicara dengan suara bergetar. Bu Sari mengajarkanku untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Karena itu, aku berdiri di sini hari ini, melanjutkan apa yang beliau mulai, menjadi cahaya bagi orang lain. 5 tahun kemudian, langkah baru mencapai tonggak bersejarah. Mereka membuka pusat rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara, menyediakan layanan yang lebih luas untuk para korban. Dinda, yang kini lebih banyak berada di belakang layar, menyerahkan tongkat kepemimpinan sepenuhnya kepada Alia. Namun, perjalanan Dinda belum selesai. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Langkah Menuju Cahaya, menceritakan perjalanannya dan perjuangan para korban yang bangkit dari keterpurukan. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan di luar negeri. Pada hari peluncuran buku, Dinda berdiri di depan ratusan orang yang hadir. Dengan suara tenang, ia berkata, "Hidup mengajarkan kita bahwa luka tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi dari luka itulah kita belajar menjadi kuat, menjadi berani, dan menjadi seseorang yang mampu membawa perubahan." Dinda menghabiskan hari-harinya dengan damai, menulis, berkebun, dan menghabiskan waktu bersama Arga. Meski tidak lagi aktif memimpin langkah baru, ia selalu siap menjadi penasihat bagi siapa saja yang membutuhkan. Suatu pagi, Dinda menerima surat dari seorang anak muda yang mengatakan bahwa kisahnya telah menginspirasi mereka untuk memulai gerakan serupa di negara lain. Surat itu mengingatkan Dinda bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menanam benih perubahan yang kini tumbuh di mana-mana. Di akhir hayatnya, Dinda dikenal sebagai pelopor dan simbol keberanian. Ia meninggalkan dunia dengan senyuman, mengetahui bahwa warisan yang ia tinggalkan akan terus menerangi jalan banyak orang. Meski Dinda telah berpulang, semangat perjuangannya terus hidup dalam setiap sudut langkah baru. Organisasi itu berkembang melintasi batas negara, bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengentaskan kekerasan domestik dan perdagangan manusia di seluruh dunia. Alia, sebagai penerus kepemimpinan, menghadapi tanggung jawab ini dengan penuh semangat, membawa visi Dinda ke tahap yang lebih besar. Setahun setelah kepergian Dinda, Langkah Baru mengadakan peringatan untuk mengenang warisannya. Mereka mendirikan sebuah monumen kecil di pusat rehabilitasi terbesar organisasi itu. Monumen itu berbentuk api yang menyala, lambang keberanian, harapan, dan semangat yang terus hidup. Pada peresmian monumen, Alia berdiri di depan ratusan orang yang berkumpul. Dengan suara lantang, ia berkata, "Monumen ini bukan hanya untuk mengenang sosok Dinda, tetapi juga untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan ini. Api ini tidak akan pernah padam." Di seluruh dunia, cerita tentang Dinda dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak gerakan serupa. Buku Langkah Menuju Cahaya diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, dan kisah hidup Dinda diangkat menjadi film dokumenter yang memenangkan penghargaan internasional. Film itu tidak hanya menceritakan perjalanan hidup Dinda, tetapi juga menampilkan kisah-kisah para korban yang telah diselamatkan oleh Langkah Baru. Salah satu cerita yang paling menyentuh adalah tentang seorang anak perempuan bernama Lila, yang kini menjadi dokter setelah melewati masa-masa kelamnya. Dalam wawancaranya, Lila berkata, "Aku adalah bukti nyata bahwa cinta dan keberanian dapat mengubah segalanya. Tanpa Dinda dan Langkah Baru, aku tidak akan berdiri di sini hari ini." Di tengah semua kemajuan, tantangan tetap ada. Alia menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan Langkah Baru. Beberapa upaya untuk membungkam organisasi itu terus muncul, tetapi dukungan dari masyarakat dan komunitas internasional membuat Langkah Baru tetap kokoh. Alia sering mengingat kata-kata terakhir Dinda kepadanya. "Tidak ada perjuangan yang mudah, Alia. Tapi selama kita yakin pada tujuan kita,
Tidak ada yang bisa memadamkan api ini. Kata-kata itu menjadi pedoman Alia dalam setiap langkahnya. 15 tahun setelah pendirian Langkah Baru, organisasi itu merayakan hari jadinya dengan sebuah acara besar. Banyak korban yang telah bangkit dari keterpurukan hadir untuk berbagi cerita mereka. Di tengah acara, seorang anak muda menghampiri Alia dengan sebuah buku langkah menuju cahaya yang lusuh di tangannya. Anak itu berkata, "Buku ini telah mengubah hidup saya. Dinda adalah pahlawan saya. Saya ingin menjadi seperti dia." Mendengar itu, Alia tersenyum dan menjawab, "Kamu tidak perlu menjadi seperti Dinda. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan berani untuk membuat perubahan di tempatmu berdiri. Itulah yang Dinda ajarkan kepada kita semua." Langkah Baru akhirnya menjadi model bagi organisasi serupa di berbagai negara. Api perjuangan yang dinyalakan oleh Dinda terus berkobar, menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Dari perempuan yang terjebak dalam lingkaran kekerasan hingga anak-anak yang kehilangan harapan, semuanya menemukan harapan baru melalui perjuangan Dinda. Meski Dinda sudah tiada, kehadirannya terus dirasakan. Ia telah menjadi simbol, bukan hanya bagi mereka yang telah diselamatkan, tetapi juga bagi mereka yang berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Dan di setiap sudut dunia, di hati mereka yang bangkit dari kegelapan, ada cahaya kecil yang berbisik, berani melangkah, berani bermimpi, dan berani mengubah dunia. Perjalanan Dinda menjadi bukti bahwa meski luka bisa mendalam, keberanian untuk melangkah dapat membawa perubahan besar. Namanya mungkin tidak lagi terdengar setiap hari, tetapi warisannya terus hidup dalam langkah setiap jiwa yang ia selamatkan. Api yang dinyalakannya akan terus menyala, menerangi jalan bagi generasi berikutnya. Dinda adalah bukti bahwa satu langkah kecil bisa mengubah dunia. Dan setiap orang, dengan keberanian yang sama, bisa menyalakan api perubahan itu dimanapun mereka berada.